Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan selamat bergabung kami ucapkan. Meskipun kita masih lewat online sampai saat hari ini, tapi saya percaya Bapak Ibu semuanya diberkati Tuhan dan menerima lawatan dari Tuhan. Dan mari kita, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan Yesus buat saat hari ini Tuhan. Engkau memampukan setiap kami, Engkau mengundang setiap kami untuk hadir di ibadah pada hari ini Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon berkat yang dari Tuhan turun atas setiap kami, melawat setiap kami, melingkupi setiap kami Tuhan. Dan kami mau yakin, percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami di saat ini Tuhan Yesus. Persiapkan hati kami Tuhan, bawa hati kami kepadamu, izinkan kami untuk selalu menyembah Tuhan dan memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yesus, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ya Tuhan Yesus, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan,
besar melimpah baik. Mari kita sama-sama katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, yes Lord, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku sebab Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Bersama-sama dengan saya katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, kami mau lewati semua Tuhan. Ku lewati semua yes Tuhan, perkenananmu ya. Teguhkan hatiku sebab Engkau Tuhan yang bertindak, amin, dan memberi kami pertolongan Tuhan, pertolongan sebab anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia, Yesus. Haleluya. Berikan hatimu untuk Tuhan. Oh, Jesus, Tuhan kami, Kau layak ditinggikan. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan Kau Tuhan, Yesus. Kau Raja kami, Kau Raja yang mulia. Kami bersyukur, Yesus Tuhan. Syukur kami berikan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat cinta-Mu, kasih-Mu, penyertaan Tuhan di setiap hidup kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Hanya Kau satu-satunya Tuhan yang kami puji, yang kami sembah. Oh Yesus, Yesus, terima kasih. Dengan bersama-Mu Tuhan, hanya bersama-Mu kami merasa tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau segenap hati menyanyikan Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan lebih lagi. Oh Yesus,
bersamamu Bapa. Ku lewati semua, terima kasih Tuhan, perkenananmu yang teguhkan hatiku, sebab Engkau Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah baik. Mari kita katakan dengan segenap hati, bersamamu Bapa. Oh, bersamamu Bapa, yes Tuhan, ku lewati semua, sebab perkenananmu Tuhan, perkenananmu yang selalu teguhkan hati kami, kan hatiku, sebab Engkau Yesus yang bertindak, yang bertindak dan memberi kami pertolongan, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku, anugerahmu besar. Anugerahmu besar melimpah bagiku, sebab anugerahmu besar Tuhan. Oh, anugerahmu besar melimpah bagiku. Yes Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat karyamu Tuhan, cintamu Tuhan, kasihmu Tuhan yang begitu nyata buat setiap kami. Oleh karena lawatan Tuhan dalam setiap hidup kami, hanya dengan bersama Tuhan kami bisa, hanya dengan bersama Tuhan kami dapat melewati segalanya Tuhan, termasuk virus-virus saat ini Tuhan. Kami percaya kami semua sembuh, kami semua bisa melewati ini semua hanya karena Tuhan, hanya karena penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau siapkan setiap hati kami untuk lebih lagi menyembah Tuhan, lebih lagi memuliakan Tuhan, bersukacita oleh karena Tuhan. Terima kasih Yesus, bawa hati kami Tuhan, pegang setiap hati kami Yesus. Terima kasih Yesus, kami serahkan doa kami. Haleluya, amin. Urapan di kepala harum, yang kejanggu dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Mari kita puji Tuhan lebih lagi. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Amin. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya, dan betapa eloknya bila saudara seiman
hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Mari kita angkat pujian lagi. Oh betapa indahnya, amin. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Bak urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau yakin kalau kita punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Guru hidupku dalam genggaman-Mu. Mari kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita lebih lagi. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Yes, Lord. Ku tidak akan menyerah
Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita katakan sekali lagi, aku punya Tuhan, ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya Yesus. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tidak terasa waktu berlalu, kita ada di minggu yang keempat bulan Juni ini. Mari siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan suara penggembalaan seri Cermin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, Bapa yang setia, Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi kami, anak-anak-Mu. Kasih-Mu tak tiada duanya, kasih-Mu kekal untuk selamanya. Kami bersyukur, kami memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu, kami berdoa Roh Kudus urapi, sehingga firman yang disampaikan sungguh-sungguh menjadi cermin dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, seri khotbah cermin di bulan Juni ini, dengan minggu yang pertama kita belajar mengenal hati kita yang sesungguhnya, yaitu cermin hati. Keberadaan hati kita, Tuhan peduli.
Dia sangat amat mengasihi kita. Kadang kita dalam suka dan duka, Dia ada bersama kita. Di minggu yang kedua, berani bercermin kehidupan kita. Tidak semuanya hal-hal yang buruk, namun kita percaya Tuhan baik. Dia yang memberikan kelebihan, karunia, talenta, kekuatan bagi kita untuk kita kembangkan dan memuliakan Tuhan. Sekalipun ada keterbatasan, kekurangan secara fisik, secara finansial, secara hal materi yang kita hadapi, namun Tuhan beserta kita, maka kita dapat melewati semua hal apapun yang kita hadapi saat ini. Di minggu yang ketiga, kita belajar cermin kemuliaan, di mana hidup kita diubahkan terus menerus menjadi serupa dengan gambar Kristus yang sempurna, yaitu cermin kemuliaan, sehingga hidup kita orang lain melihat, yaitu Kristus. Melihat kemuliaan itu nyata dan nampak. Sebagai penutup, kita masuk di seri cermin dengan judul minggu yang keempat, cermin kasih sempurna. Cermin kasih sempurna diambil dari ayat teks 1 Korintus pasal 13 ayat 12. Tentunya pasal 13 ini tidak asing bagi kita, karena ini adalah pasal tentang kasih. Kita akan fokuskan di ayat 12. 1 Korintus pasal 13 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama dari skrip dengan suara yang lantang, dengan iman percaya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Mari kita baca sekali lagi. 1 Korintus pasal 13 ayat 22. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Penulis dari kitab 1 Korintus ini adalah Rasul Paulus yang mengalami perjumpaan dengan Kristus dalam perjalanannya di Damsyik. Kita lihat bagaimana Tuhan menjumpai dia, dan dia berjumpa dengan Tuhan, dan sungguh kemuliaan begitu luar biasa nampak dalam hidupnya, dan hidupnya terus diubahkan. Dan dia menuliskan di 1 Korintus 13 ayat 12 ini bahwa gambaran yang tadinya kita melihat cermin adalah samar-samar. Pada zaman dahulu, cermin yang ada adalah dari tembaga yang dipoles, sehingga dapat melihat dengan wajah seseorang di dalam permukaan tembaga tersebut, yang dipoles. Apapun keberadaan tembaga tersebut, tetap yang dilihat sesuatu cermin yang samar-samar. Tetapi suatu hari saat waktunya tiba, kita akan berjumpa dengan Tuhan, yaitu muka dengan muka. Apa yang kita alami di muka bumi ini hanyalah sebuah gambaran cuplikan akan kekekalan, sebuah cuplikan akan penantian berjumpa dengan kekasih jiwa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna. Biarlah cermin kasih sempurna itu kita dapat melihat muka dengan muka bahwa Allahku mengasihi aku mengasihi Allahku, aku mengasihi sesamaku. Karena Allah itu adalah kasih. Ketika kita melihat cermin, apa yang kita lihat? Allah mengasihi Anda. Mari saudara terkasih, kita mengambil secara jasmani cermin yang ada. Apa yang kita pandang, yang kita lihat ketika kita lihat di cermin? Sadarilah, Allah sangat amat mengasihi saudara dan saya. Kita melihat di cermin kasih sempurna.
Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah bagi kita. Kasih sempurna itu tiada duanya, unconditional, tidak bersyarat. Karena Ia telah lebih dahulu mengasihi kita, orang berdosa. Dia yang mengangkat kita dari lubang kubur, mengangkat derajat kita, dan memahkota kita dengan kemuliaannya. Sungguh siapakah kita ini, sehingga kita dilayakkan menerima kasih yang sempurna. Biarlah cermin kasih sempurna itu membuat kita kuat menghadapi hari-hari ini dan hari-hari esok. Memandang ke depan dengan penuh kepastian bahwa Dia yang mengasihi aku, Dia setia menolong aku. Dia menuntun perjalanan kita dari bumi sampai pada kekekalan. Untuk itu, life is a journey. Kehidupan kekristenan adalah sebuah perjalanan mengenal kasih sempurna, yaitu Yesus Kristus, gambaran anaknya sempurna. Kasih Allah tidak bisa ditambah, kasih Allah tidak bisa dikurang, oleh karena kasih Allah sempurna adanya. Cermin kasih sempurna nampak dan diperlihatkan pada kita, sehingga dengan kasih itu kita mengasihi sesama kita. Kita tidak perlu mencari-cari perhatian, mencari-cari kasih yang sesungguhnya bukan kasih. Karena tidak ada kasih selain Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Hanya kita temukan kasih yang sejati, kasih yang sempurna, yaitu kasih dari surga. Maka kita kuat, kita teguh, kita semangat, kita terhibur karena kasih yang sempurna. Manusia di bumi ini tidak bisa memberikan kasih dari mereka kalau bukan dari kasih dari Allah. Untuk itu, bagian kita adalah membuka hati, membuka pikiran, mata, pendengaran untuk terima kasih yang sejati, kasih yang sempurna, cermin kasih sempurna yang terlihat, memperlihatkan pada kita bahwa aku mengasihi engkau, anakku. Mari, ketika kita memandang wajah kita di cermin, kita lihat cermin kasih sempurna. Allah mengasihimu, Allah menerima engkau, Allah mempunyai rencana dalam hidupmu. Dia Bapa yang baik, Bapa sayang pada anak-anaknya, Bapa mendidik anak-anaknya, Bapa menghibur anak-anaknya. Kita adalah anak-anak yang telah ditebus oleh darah. Mari saudara terkasih, cermin suatu awalnya kita melihat dengan gambaran yang samar-samar. Benarkah Tuhan mengasihi aku? Kalau Tuhan mengasihi aku, mengapa aku melewati semua ini? Kalau Tuhan sungguh mengasihi aku, mengapa aku harus menghadapi tekanan-tekanan seperti ini? Mari saudara terkasih, bangkitlah iman kita, pengharapan kita bahwa kasih yang sejati, kasih sempurna ada bagi saudara dan saya. Melihat di cermin, karena kita akan melihat muka dengan muka bahwa Dia ada bagi kita. Sehingga kasih yang sempurna dalam hidup kita melenyapkan ketakutan, membuat kita lebih dari pemenang, membuat kita sanggup melewati hidup ini, dan bahkan membagikan kasih itu mengalir kepada orang-orang sekitar kita, bahkan mengalir kepada orang-orang yang memfitnah kita, membenci kita, mencela kita. Namun kasih Allah jauh lebih besar dari dosa manusia. Bahkan ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, Dia kata, ampunilah mereka, Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kasih yang sejati, kasih sempurna, Yesus Kristus nyatakan ketika Dia atas kayu salib. Dan biarlah kita semua alami ini dari saat ini sampai kita berjumpa dengan Dia muka dengan muka, yaitu cermin kasih sempurna. Mari saudara terkasih, kita lihat di 1 Korintus pasal 13, karena pasal ini adalah pasal kasih. Kita akan lihat 1 Korintus pasal 13 ayat 1. 1
Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ini menyatakan bahwa memiliki bahasa yang luar biasa itu sangat baik, tidak salah. Bahkan bisa bahasa malaikat pun luar biasa. Namun, kalau kasih sempurna itu tidak nyata dalam hidup kita, maka kehidupan kita sangat kosong, kering, dan menyakitkan. Kenapa? Karena ada tempat yang kosong, hanya kasih sempurna itu yang bisa penuhi hati yang kosong. Bukan bahasa manusia yang bisa kita berkata-kata ataupun bahasa malaikat. Sekalipun mungkin kita bisa, namun kalau tidak, kasih itu tidak penuh dengan kasih sempurna, maka hidup kita kosong. Kita akan mencari-cari perhatian, akan mencari-cari masalah, karena kasih itu tidak penuh. Mari, suara pembalan hari ini tidak menuduh saudara, tidak menuduh siapapun, tapi memberikan semangat yang baru bahwa kasih sempurna itu yaitu bagi saudara dan saya. Mari belajar terima, izinkan kasih itu membebat hati kita, memulihkan kita. Kasih yang sempurna kita lihat di cermin, yaitu kasih sempurna, muka dengan muka. Kita lanjut di ayat 2. Kalau tadi dikatakan bahasa manusia ataupun bahasa malaikat, ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ini bukan berarti kita tidak bernubuat, kita tidak memiliki karunia marifat, hikmat, dan iman yang luar biasa. Bukan. Semua itu hal yang luar biasa. Tuhan ingin kita mempunyai iman yang sempurna, memiliki pengetahuan, memiliki hikmat, marifat, karunia-karunia di dalam pelayanan, karunia roh. Semuanya sangat berguna untuk melayani sesama kita, untuk dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau hati kita kosong, tidak ada kasih sempurna Kristus di dalam kita, maka semua karunia yang kita dapat tunjukkan kepada manusia hanyalah sebuah performance, sebuah panggung, sebuah pertunjukan. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan ingin jiwa kita, hati kita dipenuhi kasih yang sempurna, sehingga cermin yang terlihat kasih sempurna itu menutupi segala kelemahan, kekurangan kita, sehingga kita dapat sungsung dengan segala keterbatasan kita, kelemahan kita, kuasanya nyata dalam hidup kita, karena kasih karunia-Nya sungguh-sungguh melingkupi kita. Mari saudara terkasih, kasih sempurna tidak dapat kita temukan dengan pelayanan-pelayanan yang hebat, yang dipuji-puji orang, hasil-hasil karya yang kita bangga-banggakan itu. Tidak. Namun yang kita perlukan dasar yang teguh, yaitu kasih sempurna mengalir, membasuhi, membungkus kehidupan kita, sehingga kita dapat salurkan kasih itu bagi sesama kita, keluarga, maupun tempat pelayanan, pekerjaan, komunitas, kota di mana kita berada, pulau di mana kita berada, desa, negara. Kasih sempurna itu mengasihi sesama kita. Kita lihat di ayat yang ke-3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku
bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 1, bahasa yang luar biasa. Ayat 2, karunia-karunia yang luar biasa. Semua ini tidak salah, karena itu juga pemberian dari Tuhan. Talenta, karunia, semuanya datang dari Tuhan. Namun Tuhan ingin kita sungguh-sungguh mengalami kasih sempurna itu. Rasul Paulus, rasul yang memiliki talenta yang luar biasa, karunia yang luar biasa. Namun Tuhan memakai dia untuk menuliskan tentang kasih ini. Karena diilhamkan oleh Roh Kudus betapa pentingnya kasih sempurna di dalam hidup kita sebagai cermin dalam hidup kita, sehingga kita memancarkan kasih sempurna itu. Orang yang rela untuk dikatakan menyerahkan tubuhnya dibakar, dikatakan kalau tidak punya kasih, apa faedahnya? Bukan menjadi hero, pahlawan yang luar biasa, kesana kesini, bahkan rela tubuhnya dibakar. Namun kasih yang Tuhan maksud, yaitu kasih sempurna, kasih Yesus Kristus, kasih Bapa, kasih Allah di dalam hidup orang percaya. Kita lihat definisi kasih, sehingga kita sendiri mengalami kasih sempurna untuk kita salurkan kepada sesama kita. Ini dapat diuraikan begitu dalam banyak hal. Namun saya akan ambil dari poin ayat 4 sampai ayat 7. Definisi kasih. Definisi kasih. Ini adalah sebuah checklist kasih sempurna itu dalam hidup kita. Kita lihat teladan, yaitu Kristus, kasih sempurna itu. Sehingga cermin itu terlihat kepada kita untuk merefleksikan, mencerminkan kepada orang-orang sekitar kita. Kita tidak mungkin bisa sabar kalau kita tidak mengenal Allah kita sabar. Kita nggak mungkin bisa murah hati kalau kita tidak mengenal Allah Bapa kita sungguh murah hati dalam hidup kita. Nggak mungkin kita tidak cemburu, ya, kita maunya iri hati melihat orang lain kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal bahwa Allah kita, dia sungguh-sungguh memberikan kita keamanan, dia sungguh-sungguh melingkupi kita dengan kasih setianya. Kita akan lihat ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kita lihat definisi kasih ini. Allah yang terlebih dahulu memberikan teladan sempurna dalam hidup kita, cermin kasih sempurna, yaitu di dalam diri Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, nyata dalam hidup kita. Orang yang katakan memiliki kesabaran, kalau tidak sungguh-sungguh mengenal kesabaran yang sesungguhnya adalah Allah Bapa di surga. Dia menantikan kita untuk berubah. Dia menantikan kita untuk bertobat. Dia menantikan yang sabar menuntun kita, mendidik kita, mengajar kita. Itulah kasih yang kasih sempurna. Dia murah hati. Seluruh isi bumi ini miliknya. Dia yang mempunyai dan dia rela. Dia menyerahkan nyawanya. Apalagi hal-hal yang materi, hal lahirnya. Dia sanggup dan dia murah hati untuk menolong kita. Kasih yang sempurna, ia tidak cemburu. Itu artinya bahwa dia ada rasa sebuah keamanan, bahwa dialah yang memegang kehidupan ini. Hanya dialah yang dapat memberikan. Orang yang sedikit-sedikit cemburu karena tidak aman. Tapi kita bersyukur Allah Bapa di surga ada Allah yang sangat, dia tahu bahwa dia yang memerintah, berkuasa, yang ingin kita sungguh-sungguh berada hidup di dalam jalan-jalannya. Dia tidak membanggakan diri dan tidak sombong, karena semuanya juga adalah kepunyaannya. Kasih sempurna itu
kita tidak temukan di dunia ini, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Inilah membuat kita, siapa aku ini, sehingga aku memegahkan diri atau menjadi sombong dengan keberhasilan kejayaan yang saya anggap karena kehebatan kita. Bukan. Semuanya datang dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Segala kemuliaan. Kasih sempurna. Kita lihat di definisi di ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sungguh Allah kita, Dia sungguh memberikan yang terbaik dalam hidup kita, sehingga kita ada sebagaimana kita ada. Bayangkan kalau Allah kita pemarah, apapun yang dia marah. Ya, kita bayangkan hidup ini, mau makan pun melihat wajahnya kita merasa aku akan dimarahi. Namun Dia tidak pemarah. Allah Bapa di surga dengan tangan terbuka, Dia menegur, Dia menasihati, tapi Dia bukan pemarah. Ingat, Dia juga tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tetapi manusia, kesalahan orang tahun lalu, 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, semuanya diingat-ingat. Padahal Tuhan tidak menyimpan kesalahan kita. Dia tidak ingat. Dia buang ketika kita bertobat percaya. Dia buang semuanya dosa-dosa kita ke tubir laut. Sejauh timur dari barat. Demikian begitu kasih Allah begitu besar. Dia membuang semua dosa kita. Dan Dia tidak ingat-ingat lagi. Namun siapa kita? Supaya kita ingat kesalahan orang lain. Kita simpan. Dan kita tidak rela untuk lepaskan pengampunan. Kita lihat di ayat 6. Definisi kasih. Fokus ini adalah kasih sempurna, cermin. Kasih Bapa, kasih Allah, kasih Yesus, kasih sempurna. Sebab cermin inilah menjadi refleks buat kita. Sehingga kita dapat mengalirkan kasih yang kita terima dari Dia. Kasih yang sempurna. Kita tidak bisa mengupayakan kasih, belajar tentang kasih dengan keterbatasan kita atau dengan kekuatan kita. Tapi kasih yang sejati hanya bisa kita terima, yaitu kasih Allah, kasih Bapa. Seorang bayi yang lahir, dia tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa lulus mungkin SD, SMP, atau wisuda. Namun seorang bayi yang lahir, Bapa sudah mengasihi dia sebelum dia bisa lakukan apa-apa. Bayi menangis, minum susu, dan pup, dan sebagainya, pipis. Tidak ada yang bisa dia lakukan yang lain. Namun Bapa di dunia mengasihi dia. Kita lihat ke dalam hidup kita. Allah telah lebih dahulu mengasihi kita sebelum kita berkarya apapun. Karena Dia mengasihi kita bukan karena kita bisa melakukan sesuatu. Dia mengasihi kita karena kita adalah anaknya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu. Luar biasa. Ungkapkan ini. Ya Abba, ya Bapa, aku ini anakmu. Mari pandang. Lihat cermin kasih sempurna itu. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ayat 6. Tetapi karena kebenaran. Karena Yesus sendiri adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kasihnya tidak bisa melanggar kebenaran. Karena kasihnya adalah kebenaran juga. Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran dan kehidupan. Allah itu kasih. Dia tidak bertabrakan. Karakteristik kepribadiannya tidak saling menghantam. Karena Dia bukan mempunyai kepribadian ganda seperti manusia yang hari ini bisa sepertinya mempunyai 2 muka. Di depan kita merasa sepertinya baik kepada kita, ternyata di belakang menghujat, mencela, mengata-ngatai, memfitnah. Itu manusia berdosa. Namun kasih sempurna, cermin kasih sempurna, memperlihatkan pada kita
ia tidak bersuka-cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Karena ia sendiri adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kita lihat yang 7, kasih. Definisi kasih. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Contoh mutlak, sempurna, yang seperti tadi berulang-ulang saya sampaikan. Hanya kasih Bapa, kasih Yesus, kasih Allah yang tercurah dalam hidup kita orang percaya. Jadi biarlah 4 ayat definisi kasih ini kita lihat di cermin. Kasih sempurna kita temukan dalam Kristus, kasih Bapa, sehingga kasih itu mengalir dalam hidup kita, sehingga tangki kasih kita penuh, sehingga kita sabar, kita murah hati, kita tidak cemburu, kita rasa aman karena Tuhan beserta kita. Kita tidak memegang diri, kita tidak sombong, dan kita juga tidak lakukan yang tidak sopan. Kita tidak mencari keuntungan diri kita. Kita tidak memarah. Kita boleh tegur, boleh menasihati, tapi kita bukan pemarah. Kita tidak menyimpan kesalahan orang lain, tapi kita lepaskan pengampunan. Kita tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran kita bersuka cita. Dan kita belajar percaya. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bela definisi kasih, yaitu cermin kasih sempurna ini nyata dalam hidup kita. Sekarang kita masuk di berikutnya. Di bagian berikutnya adalah ujian kasih. Kalau dikatakan kasih sempurna kita terima, maka kita akan melewati ujian kasih itu. Benarkah kasih itu kasih sempurna? Benarkah kasih itu kasih yang dari surga? Benarkah kasih itu kasih Bapa, kasih Tuhan? Kita lihat di ayat 8 dan 9. Ujian kasih. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ini artinya apa? Di dalam kehidupan kita, karunia-karunia yang ada, talenta yang ada, semua keberadaan kita yang sepak terjang kita begitu hebat, semuanya akan diuji lewat yaitu kasih, yaitu waktu, dan juga ujian kemurnian, ketekunan, semua akan diuji. Bahwa kasih itu kasih yang tak bersyarat, kasih yang sempurna, kasih yang tidak sementara, tapi kasih yang kekal. Ujian kasih lewat waktu, lewat tekanan, lewat himpitan, lewat segala ujian-ujian, fitnahan, semua ujian ini. Mari, ketika kita melewati ujian kasih, kita tahu Tuhan sedang mempromosikan kita untuk naik level. Kalau kita lulus, namun kalau kita tidak lulus, maka kita akan mengulang lagi pelajaran itu. Definisi kasih ayat 4 sampai ayat 7. Kita akan mengulang, mutar-mutar di titik yang sama. Karena kita belum lulus. Mari kita semua di dalam ujian kasih. Kita semua dimampukan oleh Roh Kudus berkarya menolong kita untuk lulus dan menang. Melewati masa-masa hidup di bumi ini, kita menyalurkan kasih sempurna itu karena kita sudah terima kasih sempurna itu. Cermin yang kita lihat, itulah menjadi bagian hidup kita untuk kita saksikan, bagikan kepada sesama kita. Semua boleh berlalu, namun kasihnya tetap untuk selama-lamanya. Ujian waktu, hal yang fana atau yang kekal, kemurnian atau motivasi yang lain, atau ketekunan atau bosan, semuanya akan teruji. Kasih sempurna. Kita lihat di ayat 11, ya.
kepada kedewasaan. Karena kekristenan kita adalah pendewasaan. Orang Kristen yang tidak dewasa-dewasa, sudah ikut Tuhan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, tapi masih tidak meninggalkan sifat kekanak-kanakannya. Merengek-rengek, simpan kesalahan orang, masih ada kebencian, kepahitan, mengumpat, memfitnah, semua sampah-sampah itu terus masih ada. Berarti kita belum masuk dalam kedewasaan. Kita tidak bisa menikmati, mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Mari masuk di ayat 11 ini, sungguh-sungguh kita lihat cermin kasih sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Mari saudara-saudara terkasih, kita lihat sifat kekanak-kanakan dan dewasa beda. Orang dewasa dia mampu meletakkan permasalahan bijak, melihat, menilai segala sesuatu, tidak terbawa emosi, pikiran, perasaan. Kalau anak-anak, ya kekanak-kanakannya, maunya menang sendiri, maunya pokoknya semua orang ikut jalannya dia. Karena kekanak-kanakan. Tapi Tuhan tidak menghendaki itu. Tuhan ingin kita beralih. Memang dulu kekanak-kanakan, karena kita lahir tidak langsung tiba-tiba dewasa. Kita lahir sebagai seorang bayi, bertumbuh sebagai seorang anak, bertumbuh remaja, dan seterusnya. Dan terus ini waktu demi waktu berjalan. Dari kemuliaan pada kemuliaan, kekuatan pada kekuatan, kasih anugerah kepada kasih karunia. Sungguh ada pertumbuhan, yaitu pertumbuhan kedewasaan. Mari tinggalkan kekanak-kanakan sehingga kita beralih pada kedewasaan. Kita tidak fokuskan kepada hal-hal yang terlihat dari luar, tapi masuk ke dalam hati yang terdalam. Kasih sempurna itu nyata dalam hidup kita. Baik pikiran, perasaan, semuanya takluk kepada kebenaran firman. Kita izinkan pendudukan diri kepada firman Tuhan, menjadi pelaku, bukan hanya bercermin untuk melihat dan kita lupa, tapi kita melihat untuk membenahi diri, untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi. Itu adalah kedewasaan. Kita tidak menyangkali nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Mari kita sungguh-sungguh melihat bukan orang lain, tapi melihat diri sendiri. Ketika kita melihat cermin kasih sempurna, biarlah kasih sempurna itu terpancar kepada diri kita, sehingga kita juga bisa memancarkan itu kepada sesama kita. Itu yang Tuhan kehendaki. Dalam perikop kasih ini, saya berdoa supaya kita mengalami transformasi kasih sempurna. Karena cermin kasih sempurna itu menjadi cermin yang sungguh membawa transformasi dalam hidup kita. Kristus, yaitu kasih Bapa, kasih Allah. Kita lihat sebagai teks, yaitu ayat utama, ayat 12, dan terakhir ada ayat 13. Karena kita tahu, ya, kita lihat di ayat 12, Allah itu adalah kasih. Kita lihat di ayat 12 sebagai teks utama ayatnya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Perjalanan kita dari awalnya kita tidak mengenal dengan sempurna, namun hari demi hari terjadi transformasi, terjadi kuasa kasih-Nya merubah hidup kita. Maka kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Dan ini kita akan lihat sebagai penutup, yaitu ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ini bukan berarti
Iman tidak penting, pengharapan tidak penting. Bukan. Justru iman adalah dasar di mana kita mempercayai firman Tuhan ya dan amin. Dalam proses perjalanan kita taruhkan pengharapan karena ujian datang. Iman kita akan diuji dan kita butuh pengharapan. Dalam pengharapan itu butuh ketekunan dan terus kita diproses untuk mencari Tuhan, berharap karena pengharapan kita bukan moga-moga. Pengharapan kita di dalam Tuhan adalah kepastian, seperti Saul yang begitu dalam menancap ke dalam laut, jangkar yang terpasang. Kita lihat bagaimana kita taruhkan pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Iman, pengharapan seperti pasir dan semen yang begitu kuat, yaitu dibungkus dengan kasih, dan kasihlah yang sempurna, kasih yang terbesar. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah cermin yang kita lihat tidak lagi pudar, tidak lagi samar-samar, karena kita sudah berjumpa, yaitu muka dengan muka, mulai hari ini, terus diproses sampai kedatangan Yesus menjemput kita. Kita diubahkan, penuh kemuliaannya, penuh dengan kasih sempurna, sehingga cermin itu dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Di mana kita berada, kita dikenal orang pengikut Yesus karena kita mengasihi Allah, kita mengasihi sesama kita. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Roh Kudus meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami mau tinggalkan kekanak-kanakan kami dan beralih dalam kedewasaan. Sungguh-sungguh menerima kasih yang sempurna. Cermin yang memperlihatkan kepada kami kehidupan kami memperoleh menerima kasih sempurna itu, sehingga kami dapat bagikan kasih sempurna itu dengan sabar, murah hati, tidak mencari kepentingan diri sendiri, dan semua definisi yang ada dapat kami salurkan kepada sesama kita, sesama kami, bahkan orang-orang yang membenci kami, bahkan dunia ini yang tidak mengenal Engkau. Lewat hidup kami, mereka mengenal kasih sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati umat-umat-Mu dengan beraneka ragam permasalahan yang dihadapi. Engkau tidak pernah meninggalkan, membiarkan mereka. Kau tolong, Engkau selalu penolong tepat pada waktunya. Menghibur, menguatkan, menyembuhkan yang sakit. Di dalam nama Yesus, beri kelepasan, kelegaan, dan kemenangan. Bersama Yesus, kami dapat melewati semua perkara. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang, saat ini, sampai Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kasih sempurna melingkupi saudara dan saya. Dalam nama Yesus. Amin.